Mendengar sang kakek tidak bisa membantu mengembalikan wujud aslinya lagi, muridnya ini pun murka dan marah besar kepada sang kakek dan bersumpah akan meneror dan mengganggu masyarakat sekitar, termasuk sang kakek dan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, pada video kali ini saya akan bercerita tentang misteri genting apit yang sering membuat celaka bagi pengendara di Pulau Belitung ini. Namun sebelumnya, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini agar bisa mengikuti kisah-kisah horor menarik lainnya. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada videonya. Check out! Sekilas tentang lokasi dan struktur wilayah Genting Apit yang perlu kawan-kawan ketahui. Genting Apit adalah sebuah bukit yang berada di jalur antara kota Tanjung Pandan menuju kota Manggar, di mana bukit ini memiliki dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Karena struktur tanah di wilayah ini merupakan perbukitan dan dikelilingi oleh hutan belantara yang masih asli, maka rute jalanan yang dibuat pun mengikuti struktur tanah yang ada, yaitu jalanannya berkelok tajam, bahkan membentuk huruf S, sehingga bagi pengendara yang kurang berhati-hati melewati rute ini memiliki risiko kecelakaan yang sangat tinggi. Wilayah Genting Apit ini juga berada jauh dari pemukiman penduduk, sehingga masih sangat sepi dari kegiatan masyarakat sehari-hari. Baik kawan-kawan, kembali ke kisah tentang angkernya wilayah Genting Apit ini. Sudah banyak terjadi kecelakaan di wilayah ini akibat dari berbagai hal. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, mulai dari pandangan pengendara yang ditutupi, kemudian akibat dari menghindari hewan yang lewat di tengah jalan, ada yang karena tergelincir, sampai ada yang mengatakan akibat diganggu oleh makhluk besar berwujud kera maupun babi. Memang banyak terdapat versi yang beredar di masyarakat tentang misteri Genting Apit ini. Namun ada satu versi yang lebih dapat diterima oleh akal logika dan lebih akurat. Singkat cerita, dahulu kala terdapatlah seorang pemuda yang sedang mendalami ilmu kesaktian dari seorang guru kakek tua yang tinggal tidak jauh dari wilayah Genting Apit ini, dan ia pun mendalami ilmu kesaktiannya sambil bertapa di wilayah Genting Apit ini. Dan dari hasil bergurunya, ia memperoleh kemampuan untuk merubah wujud menjadi apa saja sesuai dengan keinginannya. Hanya saja ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar olehnya, yaitu ia tidak boleh merubah wujudnya menjadi seekor babi. Karena rasa penasarannya terhadap pantangan tersebut, ia pun mencoba merubah dirinya menjadi seekor babi. Dan ia pun berhasil menjelma menjadi sosok manusia berkepala babi. Dan betapa senangnya pemuda ini akan kemampuannya merubah wujud. Tetapi apa yang terjadi tanpa ia sadari, setelah ia berhasil merubah wujudnya menjadi manusia berkepala babi, ia tidak bisa kembali lagi ke wujud aslinya tersebut dan tidak bisa menjadi manusia normal lagi, karena sudah melanggar pantangan dari gurunya tersebut. Dan pemuda ini pun tetap berwujud menjadi manusia berkepala babi. Mengetahui dirinya telah melanggar pantangan tersebut dan ia tidak bisa kembali lagi ke wujud aslinya, pemuda ini pun takut untuk pulang dan keluar dari hutan tersebut karena khawatir akan menarik perhatian orang-orang sekitarnya. Tetapi kalau ia tidak keluar dari hutan tersebut,
tentu ia akan kelaparan. Sehingga sekali-sekali ia mencoba untuk keluar mencari makan dari satu bukit ke bukit yang lainnya dengan menyeberangi jalanan. Dan di saat itulah ketika kebetulan ada orang yang sedang berkendara di jalan itu dan bertemu dengan sesosok makhluk berkepala babi ini, tentu akan kaget, hilang fokus, dan konsentrasi berkendaranya juga akan ikut hilang, sehingga menyebabkan kecelakaan bagi yang menjumpainya. Karena banyaknya kabar kecelakaan di tempat itu, akibat dari kehadiran sosok manusia berkepala babi, menjadikan sang kakek, guru dari pemuda ini pun berpikir, apakah benar ini akibat dari perbuatan muridnya yang telah melanggar pantangan terhadap ilmunya? Akhirnya sang kakek pun mengunjungi bukit tempat di mana muridnya belajar ilmu tadi. Ternyata benar dugaan sang kakek. Muridnya sudah berwujud manusia berkepala babi untuk selama-lamanya. Dan pemuda ini pun meminta tolong kepada sang kakek untuk dikembalikan ke wujud aslinya. Tetapi apa boleh buat, sang kakek pun tidak bisa membantu. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, setiap perbuatan tentu ada risiko dan konsekuensi yang harus ditanggungnya. Dan sang kakek pun hanya bisa menasehati demi keselamatan muridnya dan untuk menghindari keresahan di masyarakat, terutama bagi keselamatan pengendara yang melewati daerah itu. Sang kakek pun melarang muridnya untuk keluar dari persembunyiannya dari Bukit Genting Apit ini. Mendengar gurunya sang kakek tidak bisa membantu mengembalikan wujud aslinya, murid ini pun murka dan marah besar kepada sang kakek dan bersumpah akan meneror dan mengganggu masyarakat sekitar, termasuk sang kakek dan keluarganya. Melihat perbuatan muridnya ini yang semakin hari semakin meresahkan masyarakat, sang kakek pun merasa bersalah dan merasa bertanggung jawab terhadap ilmu yang telah diajarkan kepada muridnya ini. Sehingga sang kakek pun mengancam kalau muridnya terus berbuat meresahkan masyarakat, dengan terpaksa ia akan menarik kembali ilmu yang ada pada tubuh muridnya berikut nyawanya. Sampailah suatu ketika perbuatan sang murid ini sudah sangat keterlaluan dan terlalu banyak memakan korban yang telah berjatuhan. Maka sang kakek pun mendatangi sang muridnya ini. Perdebatan demi perdebatan tidak terelakkan lagi, sampai puncaknya terjadilah pertarungan sengit hidup dan mati antara murid dengan gurunya, yang berakhir pada tewasnya sang murid manusia berkepala babi ini. Sampai saat ini, meskipun murid manusia berkepala babi ini sudah mati di tangan gurunya sendiri, namun menurut berita yang beredar di masyarakat, aura mistis dan wujud manusia berkepala babi ini sekali-sekali masih terlihat oleh pengendara dan orang-orang tertentu yang melewati daerah ini. Oke kawan-kawan, demikianlah kisah tentang angkernya Bukit Genting Apit ini. Dan bagi kalian yang kebetulan sedang berkunjung ke Belitung dan melewati daerah ini, saya sarankan untuk lebih berhati-hati dan lebih waspada, dan tidak berbicara sembarangan, apalagi sombong, takabur, meskipun kalian merasa sudah terbiasa dan jago dalam membawa kendaraan. Dan yang terpenting lagi adalah selalu berdoa dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terpenting lagi kawan-kawan, jangan lupa kalian subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.